Selamat malam, perkenalkan nama saya Joli Rubino Simanjuntak dengan NIM 4412301028 dari kelas 3A Pagi Teknik Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Pada kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai statistika benda tegar dan gaya gesekan. Yang pertama yaitu contoh soal statistika benda tegar. Diketahui sebuah balok memiliki 4 gaya yaitu 150 Newton, 600 Newton, 100 Newton, dan 250 Newton. Dengan ada 4 tanda panah mengarah ke atas dan ke bawah. Pertanyaannya adalah menentukan sistem ekuivalen, besar gaya resultan dan letaknya beserta dengan momen pada titik A dan titik B. Maka untuk menjawab soal tersebut, maka kita perlu mengetahui dulu rumus yang kita gunakan untuk menghitung dari balok tersebut. Rumus yang kita gunakan adalah rumus ekuivalen. Yang pertama yaitu resultan gaya, menghitung resultan gaya yaitu Fr sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, untuk mencari jarak dari titik Fr yang berada pada jarak D, kita dapat menggunakan rumus ini. D sama dengan F1 D1 ditambah F2 D2 ditambah F3 D3 per Fr. Dengan begitu, kita dapat memasukkan angkanya berdasarkan rumus yang telah kita ketahui. Pertama, untuk mencari resultan gaya yaitu Fr sama dengan 150 Newton dikurang 600 Newton ditambah 100 Newton dikurang 250 Newton sama dengan min 600 Newton ke arah bawah. Nah, simbol pada pengurangan dan penambahan ini kita dapat mengetahuinya dari arah panah yang ada pada soal, pada balok ini. Kemudian, untuk posisi Fr dapat ditentukan dengan menetapkan salah satu titik 0 sebagai titik 0. Jadi, kita menggunakan titik A sebagai titik 0 dan menggunakan rumus D berikut ini dan memasukkan angkanya. Maka kita akan mendapat jarak D adalah D 3,13. Perhatikan pada gambar di samping bahwa jarak D ini dihitung dari titik A. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari titik D, jarak titik D, maka kita mendapatkannya seperti ini. Titik 0 atau titik A hingga pada jarak 600 Newton, titik pada 600 Newton, hasilnya adalah 3,13 sesuai dengan yang telah kita hitung. Dan sisanya adalah 1,67 meter hingga ke titik B. Nah, pada soalnya juga ditanya yaitu titik A, momen titik A dan titik B. Nah, untuk menjawab soal ini, kita masukkan saja angka yang ada yang telah kita hitung, yaitu min 600 Newton ditambah 3,13 M meter sama dengan min 1878 N per M clockwise. Clockwise ini diartikan adalah sesuai dengan arah jarum jam, yaitu ke kiri, yang berarti minus. Ke kiri artinya minus. Dan pada momen titik B di sini jawabannya adalah positif, yaitu 600 Newton dikali 1,67 meter sama dengan 1002 N per M counterclockwise. Nah, counterclockwise ini yaitu arah yang berlawanan dengan jarum jam, yaitu ke kanan. Maka hasilnya jawabannya positif. Contoh soal yang kedua itu contoh soal gaya gesekan. Pertanyaannya adalah sebuah balok dengan massa 2 kg yang memiliki permukaan kasar sebesar 100 Newton dan koefisien gesek kinetik adalah 0,4 serta koefisien gesekan statis adalah 0,6. Yang ditanyakan yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda dan percepatan pada benda. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita perlu mengetahui dulu apakah benda tersebut diam atau bergerak. Maka kita melakukan cek gaya statis maksimum atau FSM. Rumus FSM sendiri menggunakan rumus mu S dikali N. Nah, 0,6 ini adalah ini
koefisien gesekan statis sebesar 0,6 dan 20 adalah dari perkalian N sama dengan M per G, massa dikali gravitasi. Nah, untuk melanjutkannya ke sana, maka kita perlu mengetahui dulu dan menggambar sedikit untuk mengetahui lebih lanjut tentang massa dikali G tersebut. Maka N ke atas, Newton ke atas, mg ke bawah. G ini kita menggunakan 10 N M per S. Maka N sama dengan 20 Newton. Atau 2 dikali 10 hasilnya 20 Newton gaya normal. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban tersebut hasilnya adalah 12 N. 12 N ini dikarenakan gaya tariknya lebih rendah daripada 100 Newton, sedangkan gaya maksimumnya lebih rendah, maaf, dikarenakan gaya tariknya 100 Newton dan gaya maksimum statisnya lebih rendah, maka kita dapat simpulkan bahwa gaya tarik lebih besar dibanding dengan gaya statis maksimum, yang artinya balok tersebut adalah balok yang bergerak. Jadi, gaya yang bekerja pada Fg atau gaya gesek adalah jenis gaya gesek. Maka rumus gaya gesek yang kita gunakan adalah gaya gesek kinetik, yaitu Fg kali K sama dengan mu K dikali N. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja, yaitu 0,4 dikali 20, hasilnya 8 Newton ke arah kiri, karena dia merupakan gaya gesek kinetik. Kemudian, untuk menentukan percepatan, maka kita perlu menggunakan hukum 2 Newton, yang dimana rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, di sini kita dapat masukkan angkanya saja, menggunakan rumus F sama dengan Fg kali K sama dengan M dikali A. Nah, angkanya tinggal dimasukkan, yaitu 100, F sama dengan 100, dikurang 8, ini dia, gaya gesek kinetiknya, sama dengan 2, M-nya, massa, yaitu 2, dan A-nya kita belum ketahui karena masih kita cari. Nah, untuk mendapatkan jawaban percepatannya, maka A sama dengan, kita uraikan lagi, 92 per 2. Nah, setelah kita lakukan pembagian tersebut, maka kita akan mendapatkan percepatannya, yaitu sebesar 46 M per S pangkat 2. Nah, untuk percepatan, maka kita perlu menyesuaikan dengan gaya tarik yang ada pada F100N ini. Karena gaya gesek ke sebelah kiri, maka percepatannya adalah sebelah kanan. Sekian dari saya, terima kasih.